Di dalam menggambar teknik ada satu hal yang cukup penting, yaitu sistem proyeksi. Ya. Nah, di sini ada dua sistem proyeksi yang kita kenal. Yang pertama adalah sistem sudut pertama atau sistem kuadran pertama. Nah, sistem ini banyak digunakan di negara-negara Eropa dan juga yang digunakan di standar ISO. Kemudian yang kedua adalah sistem sudut ketiga atau sistem kuadran ketiga, di mana sistem ini banyak digunakan di negara-negara Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Thailand, dan juga di Indonesia. Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau kita berdiri dari sini, ya kita akan lihat bahwa ini adalah kuadran 1. Ya. Kemudian objeknya ada di tengah-tengah ruangan yang ada di kuadran 1. Kemudian untuk kuadran 3, sistem kuadran 3 di sini, ya, bendanya pun atau objeknya juga di tengah-tengah ruangan kuadran 3. Nah, bagaimana proyeksi ortografi dari kuadran 1 dan kuadran 3? Perhatikan. Nah, di Indonesia, sistem kuadran 1 itu sering disebut juga dengan sistem proyeksi Eropa, karena yang banyak menggunakan negara-negara Eropa. Dan sistem kuadran ketiga itu disebut juga dengan sistem proyeksi Amerika, karena yang banyak menggunakan negara-negara dari Amerika. Nah, apa perbedaannya? Ya, kita perhatikan di sini. Ini tadi yang sebelah kiri adalah ruangan di kuadran 1 dan yang sebelah kanan adalah ruangan di kuadran 3. Nah, bagaimana memproyeksikan objek ke dalam bidang proyeksi itu yang membedakan. Karena pada sistem kuadran 1, bidang proyeksi ada di belakang objek. Ya. Jadi objek itu di antara kita sebagai pengamat dan juga bidang proyeksinya. Sedangkan di sistem kuadran 3 atau sistem proyeksi Amerika, bidang proyeksi ada di tengah-tengah antara pengamat dengan objek. Ya. Nah, ini untuk kuadran 1, ketika kita lihat dari arah depan, maka kemudian bidang-bidang yang tampak dari arah depan kan kita proyeksikan di bidang proyeksi yang berada di belakang benda. Ya. Seperti ini. Oke, sedangkan di kuadran 3 atau proyeksi Amerika, nah, bidang proyeksi ada di tengah, sehingga dari objek itu akan kita tarik ke depan, ke bidang proyeksi yang ada di depan benda. Ya, seperti ini. Begitu juga ketika pandangan dari kanan, ya, untuk sistem Eropa, kita proyeksikan ke belakang, yang bidang proyeksi ada di belakang, sedangkan sistem proyeksi Amerika kita proyeksikan ke depan, ya, karena bidang proyeksinya ada di depan. Oke, begitu juga dengan pandangan dari arah atas seperti ini. Nah, ini adalah hasil proyeksi pada bidang-bidang proyeksi dari ruangan yang ada di kuadran 1 dan ruangan kuadran 3. Ya. Nah, bagaimana penampakannya pada gambar teknik? Ini akan kita lepas ini ya. Sehingga kita dapatkan bentuk seperti ini untuk kuadran 1 dan untuk kuadran 3 juga seperti ini. Oke. Kalau kita arahkan ke hadapan kita akan dapatkan bentuk gambar proyeksi untuk kuadran 1 seperti ini, seperti kanan, sedangkan untuk gambar proyeksi kuadran 3 atau proyeksi Amerika seperti ini. Nah, kita perhatikan bahwa gambarnya itu sama. Ya. Ini adalah pandangan depan, ini pandangan depan bentuknya sama.
Ini pandangan dari atas, ini pandangan dari atas, bentuknya juga sama. Ini pandangan dari kanan, ini juga pandangan dari kanan. Bentuknya juga sama. Yang membedakan adalah posisinya. Oke. Nah, dengan posisi objek yang sama, kita lihat di sini posisi objeknya dengan pengamat. Ini posisi objek dengan pengamat itu sama, tetapi tampilan dari gambar proyeksinya atau gambar multiview-nya agak sedikit berbeda antara proyeksi kuadran 1 atau proyeksi Eropa dengan proyeksi kuadran 3 atau proyeksi Amerika. Ya. Kita lihat ini adalah front view, pandangan depan. Kemudian ini top view, pandangan dari atas. Dan yang ini pandangan dari samping kanan. Nah, kemudian bagaimana simbol proyeksinya? Ya, karena ketika kita menggambar atau membuat gambar teknik atau membaca gambar teknik, yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu adalah bagaimana simbol proyeksinya. Ya, karena itu tadi, ketika kita meletakkan atau menggunakan salah satu, maka penempatan pandangan depan, pandangan kanan, dan pandangan atas harus mengikuti sistem proyeksi yang digunakan. Baik, nah untuk sistem kuadran 1, ya, kita perhatikan tadi bahwa proyeksi ada di belakang benda. Ya. Jika kita dapatkan proyeksi dari benda ini, dari objek ini akan kita peroleh bentuk. Kalau kita buka lipatannya, kita akan dapatkan bentuk proyeksi seperti ini. Ini adalah simbol dari proyeksi kuadran 1 atau proyeksi Eropa. Sedangkan untuk kuadran 3 atau proyeksi Amerika, ya, itu objeknya, posisinya sama, tetapi bidang proyeksinya ada di depan, ya, ada di depan benda. Jika kita dapatkan proyeksinya seperti ini, kemudian kalau kita buka hasilnya begini, ya, sehingga kemudian ini adalah simbol proyeksinya. Ya. Ini simbol proyeksi kuadran 1 sebelah kiri atau simbol proyeksi Eropa, sedangkan yang sebelah kanan adalah simbol proyeksi untuk kuadran 3 atau simbol proyeksi Amerika. Ya, jadi terlihat perbedaannya di balik antara menempatkan pandangan depan dengan pandangan samping kanan. Ya, kalau pada proyeksi Eropa atau proyeksi kuadran 1, pandangan depan yang ini, kemudian pandangan kanannya adalah di sebelah kiri. Sedangkan untuk proyeksi Amerika, ya, ini adalah pandangan dan pandangan samping kanannya diletakkan di sebelah kanan. Kemudian bagaimana ukuran dari simbol proyeksi? Ini proporsi yang disarankan. Ya. Jadi disarankan untuk dua lingkaran yang ada ini, ukurannya masing-masing diameternya salah satu diameter. Ya. Diameter kecilnya kita anggap D misalnya. Kemudian diameter yang besarnya adalah 1,7 D. Oke, sedangkan panjangnya dari kerucut ini adalah 2,2 D. Ya, ini proporsi yang disarankan. Ya. Anda boleh menggunakan proporsi yang lain, ya, tetapi jangan terlalu jauh. Artinya jangan terlalu panjang atau jangan terlalu pendek. Ya, ini proporsi yang disarankan.